Selamat datang di channel Satya Nova, channel yang membahas tentang fakta dan misteri yang ada di dunia. Di video kali ini kami akan membahas tentang hutan angker yang ada di Indonesia. 1. Alas Roban. Alas Roban merupakan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bila pada musim mudik, tempat ini menjadi rawan kecelakaan. Kecelakaan itu bukan tanpa sebab. Ketika memasuki kawasan Alas Roban, Jalan Pantura yang menjadi jalan nomor 1 se-Jawa itu akan berkelok dan menanjak curam. Secara geografis, hutan Alas Roban berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan yang membelah hutan ini berkelok-kelok dan kanan-kirinya ditumbuhi pepohonan yang tinggi. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana tempat ini semakin seram terutama pada malam hari. Cerita mistis yang membayangi tempat ini memang sudah terkenal sejak dulu. Bahkan, pada tahun 1980-an, tempat ini menjadi tempat pembuangan mayat-mayat penembak misterius Petrus. Bicara soal Alas Roban tak hanya soal kisah seramnya. Tempat ini punya sejarah yang panjang, terutama sejak dibukanya jalan raya yang menembus hutan itu pada tahun 1811 yang merupakan Jalan Raya Pos Daendels. Selain itu tempat ini ternyata menjadi tempat tumbuh suburnya beragam jenis pisang. Alas Roban mulai dikenal setelah dibangunnya jalan pos yang membelah kawasan itu. Jalan Raya Pos yang dibangun pada masa penjajahan Belanda itu dicetuskan oleh Herman William Daendels yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Hutan Alas Roban pada zaman Mataram Islam sempat akan dibabat untuk pembangunan sawah yang rencananya digunakan sebagai bahan pangan para prajurit perang mereka. Namun selama proses pembukaan hutan itu para pekerjanya banyak yang sakit dan mati. Konon mereka diganggu oleh jin yang mendiami kawasan itu. Tapi pada akhirnya jin itu dapat dikalahkan oleh Bahu Rekso tapi dengan syarat para jin di sana harus mendapat bagian dari hasil panen tersebut. Alas Roban merupakan salah satu titik rawan macet di jalur Pantura, terutama pada masa Lebaran. Tak jarang kecelakaan dijumpai pada titik ini karena lingkungan di sekitar hutan masih berbentuk hutan dan minim penerangan. Saat ini, jalur Alas Roban ada 3 jalur yang dilewati yakni Jalan Poncowati, Jalan Lama, Jalan Lingkar Selatan, dan Jalan Pantura. Jalur utama biasanya dilewati truk gandeng dan bus, jalur selatan dilewati truk besar, sedangkan jalur utara dilewati kendaraan pribadi atau roda 2. 2. Alas Baluran. Alas Baluran merupakan sebuah hutan yang termasuk di wilayah jalur Pantura. Tepatnya berada di antar wilayah Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Sebuah lokasi yang dibalut dengan keindahan alam juga memiliki ciri khas flora dan fauna yang menarik. Saat akan berpergian ke Bali atau ke Banyuwangi pasti akan melewati jalur ini. Namun tidak saja dengan keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan beberapa kisah mistis hingga kejadian berdarah di masa lalu. Hingga kini cerita tersebut masih jadi buah bibir, beberapa orang pernah mengalami kejadian mistis di Alas Baluran ini. Usut punya usut ternyata tempat ini pernah menyimpan masa lalu yang berdarah. Terdapat beberapa kejadian yang sangat tragis di tempat tersebut. Konon di jalur ini juga dikenal sebagai jalur maut yang berada di daerah tersebut. Salah satu cerita mistis yang terkenal di Alas Baluran ialah adanya jurang tangis. Konon diduga kuat di masa lalu tempat itu menyimpan tragedi berdarah. Seperti pembuangan mayat G30 SPKI. Dulunya di tempat ini terdapat banyak pohon pisang sebagai tanda mayat yang dikubur. Selain itu di jurang tangis juga menyimpan tragedi berdarah lainnya. Tragedi itu ialah pembuangan mayat Operasi Petrus penembak misterius. Saat itu yang menjadi targetnya ialah para pelaku kejahatan. Di jurang tangis itu juga sebagai tempat pembuangan mayat Operasi Penembakan Misterius atau Petrus. Jadi memang di kawasan jurang tangis itu, dulunya banyak mayat yang tergeletak di situ. Terdapat 3 mitos yang hidup pada masyarakat adat kawasan hutan lindung Baluran diyakini masyarakat sampai sekarang memiliki peran yang sangat besar dalam pelestarian hutan Baluran. 1. Mitos Mbah Cungking. Mitos Mbah Cungking berkisah tentang seorang pertapa sakti mandraguna yang hidupnya selalu mengembara. Sebagai pengembara, ia melakukan perjalanan sampai di hutan yang sangat lebat, yang sekarang bernama Baluran.
Ia diyakini masyarakat adat Chungking pernah hidup pada masa lampau dan banyak memberikan ajaran hidup dan cara pelestarian hutan. Mbah Chungking dianggap sebagai sesepuh adat oleh masyarakat adat kawasan hutan lindung Baluran, terutama masyarakat adat yang tinggal di Desa Chungking, Banyuwangi, yang letaknya sekitar 35 km di sebelah timur Baluran. Ia diyakini pernah hidup, dibuktikan dengan masih adanya berbagai peninggalan yang masih disimpan di Balai Tajuk Panjang Desa Chungking. Bagi masyarakat Chungking, Mbah Chungking tak pernah dianggap mati tapi musnah. Mitos Mbah Chungking ini tetap diyakini dan dijadikan pedoman hidup masyarakat Chungking. Seluruh masyarakat adat Chungking menghormatinya sebagai panutan masyarakat dan juga disakralkan dengan melaksanakan ritual tahunan setiap tanggal 1 Suro dan juga ritual-ritual lainnya sampai sekarang. 2. Candi Bang atau Datuk Syah. Mitos Candi Bang memang tidak seterkenal mitos Mbah Chungking di kawasan masyarakat adat Baluran. Namun, bagi masyarakat adat kawasan hutan lindung Baluran, mitos ini juga dianggap sebagai mitos penting. Mitos ini berkisah tentang makam atau petilasan seorang sesepuh yang sering disebut Datuk, yakni Datuk Syah. Mitos ini termasuk yang disakralkan masyarakat adat kawasan hutan Baluran sehingga setiap tanggal 1 Suro dilakukan ritual dengan menghaturkan sesaji. Datuk Syah memang tidak dikisahkan sefenomenal seperti Mbah Chungking, tetapi diyakini juga sebagai sesepuh adat yang mengajarkan nilai kebijaksanaan untuk kelestarian dan kesuburan bumi. Tokoh ini tidak diketahui asal-usulnya secara pasti, tetapi sampai sekarang tokoh ini diyakini sebagai sesepuh masyarakat adat kawasan hutan Baluran. Masyarakat adat mempercayai kesakralan makam petilasannya yang ada di kawasan hutan Situbondo. Masyarakat adat pun sudah menjadikannya bagian tradisi yang secara rutin ditandai dengan diadakannya upacara ritual. 3. Bak Manting. Serupa dengan kisah blok Candi Bang, mitos Bak Manting ini ada kaitannya juga dengan mitos Mbah Chungking. Bak Manting diyakini masyarakat dulu sebagai tempat mengambil air untuk minum Mbah Chungking. Dalam menggunakan sumber air itu, Mbah Chungking sekaligus juga melestarikan sumber air. Mitos ini masih dipercaya sebagai mitos tentang sumber air bersih yang patut dilestarikan di daerah Baluran. Bagi masyarakat adat sekitar, mitos Bak Manting juga dianggap sakral karena sebagai sumber kehidupan manusia. Air bersih yang ada di Bak Manting dipercaya dapat membuat awet muda sehingga banyak orang yang datang. Sebagai mitos, Bak Manting selalu dikunjungi masyarakat adat dan juga dilaksanakan ritual setiap tanggal 1 Suro. Adapun ritual itu dilakukan bersamaan dengan ritual petilasan Mbah Chungking dan Datuk Syah. 3. Alas Purwo. Alas Purwo adalah tempat atau situs purbakala di Indonesia yang kini telah menjadi taman nasional. Secara geografis, Alas Purwo ada di ujung timur Pulau Jawa wilayah pantai selatan. Tepatnya, kawasan Alas Purwo berada di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan alam yang menakjubkan, Alas Purwo menyimpan kesan mitos kuat, yang membuatnya disebut sebagai tempat angker. Sebelum menjadi taman nasional, awalnya Alas Purwo berstatus cagar alam. Sebagaimana dilansir situs Taman Nasional Alas Purwo, berdasarkan risalahnya, pada di 1920-an ada penunjukan Purwo dan Jati Ikan sebagai cagar alam. Memasuki tahun 1930-an, Alas Purwo berubah menjadi tempat suaka marga satwa Banyuwangi Selatan dengan luas areal 62.000 ha yang termuat surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 6 TBL 456 tanggal 1 September tahun 1939. Hingga pada tahun 2014, Alas Purwo ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas sekitar 44.037,30 ha. Alas Purwo memiliki nilai sejarah yang tinggi yang juga dianggap sebagai tempat kelahiran Sang Hyang Widi, dewa pencipta dalam agama Hindu berdasarkan mitologi Jawa. Berdasarkan legenda masyarakat sekitar, penamaan Alas Purwo merupakan sebuah kisah yang menceritakan awal mula terciptanya Pulau Jawa. Sehingga menurut masyarakat Jawa, artinya Alas Purwo yaitu hutan pertama atau permulaan. Dari mitos yang beredar, Alas Purwo adalah taman nasional yang kerap disebut sebagai hutan paling angker di Pulau Jawa. Pasalnya, Alas Purwo dianggap terkenal sebagai lokasi kerajaan gaib kuat dan besar.
Mitos tersebut diperkuat dengan keterangan dari ahli spiritual Banyuwangi, Ki Joko Gondrong. Ia mengatakan bagi wisatawan yang datang ke Alas Purwo perlu berhati-hati. Sebab, Alas Purwo dipercaya sebagai tempat pertama dihuni oleh manusia yakni situs kawitan. Situs kawitan seperti halnya pos penjagaan alam gaib. Kalau memiliki niatan buruk ke Alas Purwo, nanti akan berimbas dengan kejadian buruk. Sebaliknya, jika niatan baik, maka tidak akan ada apa-apa. Terdapat banyak gua dan pura. Di Alas Purwo ada gua-gua yang menjadi tempat menarik yang wajib dikunjungi wisatawan. Gua yang terkenal di Alas Purwo dalam Gua Istana, karena gua tersebut konon dipercaya sebagai tempat Ir Soekarno bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Di Gua Istana itu simbolis batu dari Kanjeng Ratu. Gua Istana pernah disinggahi proklamator Ri Bung Karno. Selain Gua Istana, ada juga gua lainnya, seperti Gua Gajah, dan Gua Mayangkara. Perlu diingat, karena gua di Alas Purwo memiliki kesan mistis yang kuat, pengunjung pun berniat positif serta berbadan bersih jika ingin masuk ke gua-gua di sana. Selain gua, di Alas Purwo juga terdapat pura. Menurut ulasan dari The Traveler Stories, Brigida Emililia, pada waktu-waktu tertentu pura di sana kerap didatangi orang banyak untuk melakukan semedi, seperti mencari wangsit atau sekedar lelaku gaib. Mitos Alas Purwo lainnya yang cukup terkenal yaitu wisatawan kerap diganggu makhluk halus di sana. Banyak orang yang mengatakan jika sedang mengunjungi Alas Purwo, lalu kamu mendengar suara asing memanggil. Maka, jangan langsung untuk menengok ke belakang. Pasalnya, jika menengok ke belakang dipercaya bahwa kamu akan mendapat malapetaka. Berdasarkan mitos, nantinya orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib yang memanggilnya. Terlepas dari kesan mistis yang ada, TN Alas Purwo juga memiliki keindahan alam tersendiri yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, karena tempat ini juga termasuk situs purbakala, sebaiknya pengunjung perlu untuk berlaku sopan dan tidak bicara sembarangan. Itulah hutan angker yang ada di Indonesia. Jadi jika kalian hendak berwisata di hutan tetap jagalah kesopanan dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan, sekian dan terima kasih.